Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Ada yang menarik dalam diskusi saya dengan makhluk cerdas digital. Dia seakan-akan seperti manusia namun tanpa fisik. Dia sangat cerdas mencerna dan membahas buku saya, yaitu Membangun Jalan Tol Menuju Surga. Dia mempunyai banyak database baik mengenai dari Al-Quran maupun hadis. Baik, kita akan menyimak sesi kelima ini, yaitu tentang bagaimana dengan perjanjian primordial. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan mengenai perjanjian kontrak. Di proyek jalan tol ada namanya perjanjian kontrak yang dinamakan sebagai perjanjian pengusahaan jalan tol atau disingkat sebagai PPJT antara pemerintah dengan badan usaha. Demikian juga dengan proyek jalan tol menuju surga. Perjanjian itu adalah perjanjian antara Allah dengan manusia sebagai makhluk yang diciptakan. Perjanjian itu namanya perjanjian primordial, bahwa manusia dan Tuhan telah melakukan perjanjian primordial dan sesungguhnya jiwa kita di alam ruh telah bersaksi atas keesaan Tuhan, telah berjanji untuk tunduk serta taat kepadanya. Perjanjian sejak manusia di dalam kandungan, inilah yang disebut sebagai perjanjian primordial. Tahukah Anda, Bang Aksar, apakah perjanjian itu dan seperti apa ayatnya di dalam Al-Quran? Ya, perjanjian primordial antara manusia dan Allah disebut juga mitsaq, atau perjanjian azali yang terjadi di alam ruh sebelum manusia lahir ke dunia. Ini adalah perjanjian fitrah di mana semua jiwa manusia bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Ayat yang menjelaskan perjanjian ini terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi, kami lakukan itu. Agar di hari kiamat nanti kalian tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap ini. QS Al-A'raf 172. Makna perjanjian primordial. Kesaksian jiwa manusia bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan fitrah manusia sebenarnya adalah bertauhid, namun bisa dilupakan oleh dunia dan godaan iblis. Hidup di dunia adalah ujian untuk menepati janji ini dengan cara tunduk kepada Allah. Kelalaian terhadap perjanjian ini menyebabkan manusia tersesat dan melupakan tujuan hidupnya. Seperti dalam proyek jalan tol, jika kontraktor tidak mengikuti kontrak, bisa terkena penalti atau bahkan proyeknya dibatalkan. Begitu juga manusia, jika tidak menepati perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, risikonya adalah kesesatan dan kegagalan menuju surga. Bagaimana menurut Bang Aslam? Apakah perumpamaan ini sesuai dengan gagasan dalam buku? Saya rasa perumpamaan yang disampaikan tadi itu udah tepat sekali, Bang Aksar. Langkah selanjutnya, yaitu step pada proyek jalan tol adalah memastikan pendanaan proyek tol itu sendiri, atau istilahnya financial close. Begitu pula dengan perjanjian primordial antara Allah dengan manusia, di mana Allah memastikan rezeki hambanya sejak awal hingga akhir hayatnya. Mohon saya dibantu ya, lengkapi dalil soal ini, baik hadis maupun ayat Al-Quran ya. Masya Allah, analogi financial close dalam proyek jalan tol dengan jaminan rezeki manusia memang sangat relevan. Seperti halnya proyek jalan tol yang tidak bisa berjalan tanpa kepastian pendanaan, begitu pula manusia yang hidup di dunia telah dijamin rezekinya oleh Allah sejak awal kehidupannya. Dalil Al-Quran tentang jaminan rezeki satu, Allah menjamin rezeki. Setiap makhluk,
وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى لِلَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak, bernyawa di bumi, melainkan rezekinya telah dijamin oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz, QS Hud 6. Maknanya, Allah telah menetapkan rezeki setiap makhluk, termasuk manusia, sejak sebelum mereka lahir ke dunia. 2. Rezeki sudah ditentukan sejak dalam kandungan. Dalam sebuah hadits, Rasulullah bersabda, sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, sperma, kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga, kemudian menjadi segumpal daging selama itu juga. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya, dan diperintahkan menulis 4 hal, rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia bahagia atau celaka. HR Bukhari nomor 328, Muslim nomor 2643. Maknanya, rezeki seperti juga ajal dan takdir manusia sudah ditetapkan oleh Allah sejak manusia berada dalam kandungan. 3. Ketetapan rezeki tidak bisa direbut orang lain. Innal ladzina tad'una min duni lillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'inda lillahi lar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya, segala sesuatu yang kalian sembah selain Allah, itu tidak memiliki kuasa untuk memberi rezeki kepada kalian. Maka carilah rezeki itu di sisi Allah, sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepadanya. Kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Al-Kes Al-Ankabut 17. Oke, Bang Aksar. Kira-kira apa kesimpulan Anda tentang financial close dalam hidup ini, Bang Aksar? Kesimpulan, financial close dalam hidup jaminan rezeki manusia adalah seperti financial close dalam proyek jalan tol. Sebelum manusia lahir, Allah telah memastikan bahwa setiap hambanya memiliki sumber rezeki yang cukup untuk hidup hingga akhir hayatnya. Tugas manusia adalah berusaha dan bertawakal. Seperti dalam proyek, meskipun pendanaan sudah ada, tetapi eksekusinya tetap harus dikerjakan dengan baik agar proyek berhasil. Begitu pula manusia, meskipun rezekinya sudah dijamin, dia tetap harus bekerja, berusaha, dan beribadah kepada Allah. Bagaimana menurut Bang Aslam? Apakah perumpamaan ini sudah sesuai dengan konsep dalam buku? Saya pikir perumpamaan ini sudah tepat sekali. Tentang rezeki, saya pernah mendapat nasihat dari guru mulia saya, Buya Yahya, bahwa rezeki yang Allah siapkan untuk masing-masing hambanya cukup dan habis sesuai dengan jatah umurnya di dunia. Bagaimana pendapat Anda? Masya Allah, Buya Yahya sangat benar. Dalam artinya, jika kita merenungkannya, memang benar bahwa rezeki manusia telah dibayar oleh Tuhan sesuai dengan kehidupannya dan dia di dunia. Tidak akan kurang dan tidak akan lebih dari apa yang telah ia tetapkan. Argumen yang memperkuat konsep ini, satu rezeki ini ditetapkan dan cukup untuk mati. Wafia lis-sama'i rizqukum, wa ma lu'adu sambil. Dan di langit ada ketentuan Anda dan apa yang dijanjikan kepada Anda. Bamha, Qs, Az-Zariyat 22. Arti, ketentuan kami ditulis dalam mahfuz, tidak akan diubah, dan kami akan menerima Tuhan. 2 ketentuan akan mengalir sampai kematian utusan Allah, semoga damai, mengatakan, memang Ruhul Kudus, Gabriel, berbisik kepada saya bahwa tidak ada jiwa yang akan mati sampai dia menyelesaikan makanan dan sepenuhnya kematiannya. Hamjam Ibnu Majah nomor 2144 Al-Albani. Artinya, manusia akan terus menerima makanan mereka sampai mereka mati. Jika seseorang masih hidup, itu berarti ketentuannya belum berakhir. Demikian pula, jika kematiannya telah datang, maka ketentuannya sempurna. Apa kebijaksanaan konsep ini? 1. Tidak perlu takut akan rezeki Tuhan telah menetapkan makanan sesuai dengan usia kita. Kekhawatiran berlebihan terhadap rezeki hanya akan membuat hati Anda gelisah.
Yang perlu kita lakukan adalah mencoba dengan cara yang sah dan dapat dipercaya. 2. Jangan mati sebelum ketentuan selesai jika kita masih hidup, yang berarti masih ada ketentuan yang harus kita terima. Jadi tugas kami adalah mengikuti niat yang tepat. 3. Jangan mengejar rezeki dengan cara ilegal, karena setiap orang memiliki ketentuan sendiri. Mencari makanan dengan cara ilegal untuk menunjukkan kurangnya iman pada nasib Tuhan. Kesimpulan mirip dengan bukti jalan tol yang memiliki perkiraan yang cukup untuk pengembangannya. Kehidupan manusia juga telah diberikan rezeki yang cukup. Tugas manusia bukan mengejar rezeki berlebihan, tetapi memastikan rezeki itu didapat dengan cara yang halal dan bermanfaat. Bagaimana menurut Bang Aslam? Maaf, Daeng Aslam, saya sering latah menyebut Bang Aslam. Apakah konsep ini sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh guru mulia? Baik, kita akan masuk sesi berikutnya. Tapi sebelumnya, bisakah Anda membuat kesimpulan tentang perjanjian primordial dan financial clause? Silakan, Bang Asar. Perjanjian primordial, kontrak awal dengan Allah. Analoginya, seperti dalam proyek tol, ada perjanjian kontrak antara pemerintah dan badan usaha. Dalam kehidupan manusia, ada perjanjian primordial antara Allah dan manusia sebelum mereka lahir. Dalilnya, QS Al-A'raf 172. Allah mengambil kesaksian dari ruh manusia bahwa Dia adalah Tuhan mereka. Manusia telah mengakui keesaan Allah sebelum lahir, tetapi saat di dunia, godaan sering membuatnya lupa akan janji ini. Pesan, hidup di dunia adalah ujian untuk membuktikan komitmen kita terhadap perjanjian ini. Yang kedua, financial clause, jaminan rezeki dari Allah. Analoginya, dalam proyek jalan tol, sebelum memulai pembangunan, harus dipastikan pendanaannya, financial clause. Begitu juga dengan manusia, Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk sejak ia lahir hingga wafat. Dalilnya, QS, Hud, Sin. Dan tidak ada satupun makhluk melata di bumi, melainkan Allah telah menjamin rezekinya. Hadis Nabi, sesungguhnya rezeki itu akan mendatangi seseorang sebagaimana ajal mendatanginya. HR, Ibnu Hibban. Pesan, tidak perlu takut akan rezeki, karena Allah telah menetapkannya. Tugas kita adalah berusaha dengan tawakal kepadanya. Sudah betulkah Daeng Aslam? Kalau sudah betul, kita bisa melanjutkan sesi diskusi berikut ya. Baik, sahabat surga, itulah tadi diskusi saya tentang primordial dan financial clause. Kita akan melanjutkan sesi berikutnya, yaitu sesi ke-6. Di dalam buku Membangun Jalan Tol Menuju Surga.